welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 25. Kepanikan Aurel. Hari semakin sore. Kediaman Daniel begitu sangat ramai dengan banyaknya kerabat-kerabat yang datang. Itu bukan kerabat Daniel, tetapi kerabat para pelayan serta penjaga yang bekerja kepadanya. Mereka diundang oleh Daniel untuk menghadiri pernikahannya dan dipersilakan untuk menginap di rumahnya langsung. Bukannya Daniel tidak mau menyiapkan penginapan langsung seperti hotel. Daniel sudah menyiapkan hotel miliknya untuk mereka. Namun mereka lebih memilih untuk menginap langsung di rumah Daniel. Untungnya, rumah Daniel sangat besar dan mempunyai lantai 3, jadi satu lantai khusus untuk mereka semua. Bahkan, Daniel sudah menyiapkan baju untuk mereka pakai besok. Mereka begitu sangat senang karena bisa menginap di rumah orang sekaya Daniel. Apalagi Daniel adalah seorang pria sukses yang terkenal. Mereka bisa memakan apapun yang mereka inginkan di rumah itu, asalkan mereka nyaman. Naya yang melihat Daniel begitu sangat baik, hatinya tersentuh. Ia tidak menyangka calon suaminya yang menyebalkan itu ternyata juga memiliki sisi baiknya. Melihat ramainya orang-orang di rumah membuat Naya begitu sangat senang. Dalam sekejap, Naya sudah akrab dengan mereka. Mereka semua sangat sopan dan ramah terhadapnya. Dan mereka mendoakan agar hubungan keduanya berjalan dengan lancar. Sementara kakek Juan, beliau menginap di hotel mewah milik Daniel. Kakek Juan sangat bangga terhadap Daniel karena di umurnya yang masih terbilang muda, Daniel sudah menjadi seorang prestir dengan mempunyai banyak aset perusahaan. Banyak orang-orang yang ingin bekerja sama kepada Daniel, namun Daniel kadang mengabaikan mereka. Karena Daniel tahu niat mereka, pastinya mereka ingin menaikkan popularitas agar nantinya mereka lebih gampang mendapatkan rekening bisnis terkenal. Mereka sangat iri kepada Daniel yang mampu bekerja sama dengan kakek Juan, sedangkan mereka tidak ada apa-apanya. Kekayaan dan aset perusahaan mereka berdua tak kalah jauh, yang tentunya kakek Juanlah yang lebih banyak. Kakek Juan adalah orang yang sangat teliti. Beliau tidak akan sembarangan menerima orang untuk menjadi rekan bisnisnya. Beliau harus mencari tahu terlebih dulu tentang latar belakang jalan rekan bisnisnya. Jika tidak ada kejanggalan, baru beliau akan menerimanya. Namun, mereka yang mengajukan untuk bekerja sama kepada kakek Juan tidak pernah tahu hal itu. Hanya Daniel dan Abailah yang mengetahuinya. Maka dari itu, mereka sekarang menjadi rekan bisnis kakek Juan. Sementara di tempat lain, saat ini pesawat David baru saja mendarat di salah satu bandara yang ada di London. Sikap yang ditunjukkan David kepada Aurel seperti biasanya, yang selalu memanjakan Aurel. Namun, pikirannya terus saja berkelahi mempermasalahkan apa yang ia lihat selepas melakukan hubungan suami istri. Bahkan, selepas pergi dari bandara, David akan mengajak Aurel untuk langsung pergi ke rumah sakit. Di dalam mobil, keduanya duduk begitu sangat rapat. David terus saja memeluk pinggang ramping Aurel dan menyandarkan kepalanya di bahu Aurel. Aurel begitu sangat risih dengan apa yang dilakukan David kepadanya. Namun, ini sudah terbiasa ia rasakan saat ingin mengurus harta pria yang sudah menidurinya. Target Aurel hanya 1 minggu untuk dekat dengan David. Ia yakin dalam waktu 1 minggu sudah bisa mendapatkan separuh harta yang David miliki. Apalagi sekarang,
David begitu menurut apa yang ia inginkan. Di dalam tas mahalnya, ada terdapat satu kartu debit tanpa batas pemberian dari David. Aurel tidak sabar lagi untuk menggunakan semua uang-uang yang ada di dalam kartu debit itu. Ia berencana besok akan pergi ke pusat perbelanjaan terbesar yang ada di London, membeli barang-barang mewah yang berkualitas dan menyenangkan matanya. Gadis itu benar-benar tidak memikirkan risikonya. Ia sudah berada dalam pengaruh keserakahan. Au, panggil David pelan. Aurel yang mendengarnya sekilas langsung menoleh ke arah David. Ya sayang, ada apa? Tanya Aurel lembut. Dalam hatinya, ia ingin sekali menarik semua kata-kata yang barusan ia ucapkan. Kita akan menikah minggu depan. Apakah keberatan? David menatap kedua bola mata Aurel dengan penuh harapan. David memegang kedua tangan Aurel dan menciumnya. Aurel yang mendengarnya sangat terkejut. Ia tidak menyangka akan dilamar oleh David. Bukannya senang, Aurel malah kesal dengan lamaran itu. Ia sudah salah mencari mangsa. Ia hanya ingin bermain-main dan tidak mau menikah. Kecuali ia menikah dengan Daniel. Apa aku bisa menjawabnya nanti? Aku harus bertanya kepada kerabatku terlebih dulu. Ucap Aurel yang beralasan. David menghela napasnya dan tersenyum lembut. Baiklah, kutunggu jawabannya malam ini. David menepuk pelan pucuk kepala Aurel dan kembali bersender di bahu Aurel. Pria ini sangat menyebalkan, dengus Aurel. Aurel harus meminta pendapat ibunya terlebih dulu tentang lamaran David. Ia harus menerima atau tidak. Dan tentunya, kalau Aurel tidak menerima, maka ia hanya akan mendapatkan sedikit harta David. Sedangkan jika ia menikah dengan David, maka ia bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Aurel sudah dibotakan oleh harta dan terobsesi dengan ketampanan yang Daniel miliki. Ia tidak bisa melihat orang yang sangat tulus mencintainya. Di dalam hati, benar David, ia sedikit merasa lega karena sudah mengungkapkan semuanya. Jika semua pemikirannya tentang Dara itu benar, David akan berusaha menerima dan memaafkan Aurel. Tentu saja itu akan sangat berat bagi David. Namun ia akan menerimanya meskipun akan sangat menyulitkan. David lebih mementingkan rasa cintanya kepada Aurel. Ia tidak peduli dengan hal yang lain lagi. Kita mau kemana sayang? Tanya Aurel lembut. Ke rumah sakit sebentar, tidak apa-apa kan? Tanya balik David. Aurel tidak merasa curiga. Ia hanya menganggukkan kepalanya. Dan akhirnya, mobil yang ditumpangi David dan Aurel baru saja tiba di halaman rumah sakit. Mari ikut masuk ke dalam, ajak David. Aurel hanya menurut dan ikut keluar bersama David. Keduanya bergandengan tangan memasuki pintu utama rumah sakit. Kita mau ngapain di sini sayang? Tanya Aurel. Aku akan memeriksa, sahut David santai. Namun tidak dengan Aurel. Ia begitu sangat terkejut saat mendengarnya. Hah? Aku? Aurel seperti orang linglung. Ia panik. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya.